Halo semua, selamat datang lagi di Ngobrol Santai bareng Andreas Mzai. Senang banget bisa hadir di tengah-tengah kamu, teman-teman, untuk berbagi cerita, inspirasi, atau kadang cuma iseng ngobrol soal hal-hal yang sebenarnya dekat banget sama hidup kita sehari-hari. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, jujur, menurut saya semakin jadi skill penting buat siapa aja public speaking alias seni komunikasi di depan orang banyak. Jujur aja deh, siapa sih yang nggak pernah gugup waktu disuruh ngomong di depan umum? Entah itu pas presentasi di kampus, ngomong di rapat kantor, nawarin ide ke atasan, atau bahkan sekadar memperkenalkan diri di forum baru. Hampir semua orang, termasuk saya, pasti pernah rasain jantung berdetak lebih kencang, tangan dingin, kadang sampai bikin otak blank sejenak. Tapi lucunya, setelah kejadian itu berlalu, biasanya kita ketawa sendiri. Karena yang kita bayangin serem ternyata sering nggak kejadian. Saya ingat banget, pengalaman pertama kali ngomong di depan audiens yang lumayan banyak itu waktu SMA. Saat itu saya ditunjuk jadi ketua kelas, dan harus presentasiin tugas kelompok di depan seluruh angkatan. Waduh, rasanya campur aduk. Gemetar, keringat dingin, suara serak, dan tiba-tiba semua materi yang udah saya hafalin kayak menguap begitu aja. Tapi tadinya saya pikir, waduh, gagal total nih. Ternyata audiensnya malah respon positif. Bahkan ada yang bilang, presentasi kamu asik bro. Nah, dari situ saya sadar, seringkali yang bikin kita takut itu ekspektasi kita sendiri yang terlalu tinggi. Pelan-pelan saya mulai belajar dan mengamati orang lain yang saya rasa public speaking-nya keren. Ada satu hal yang selalu saya temuin, mereka juga manusia, tetap bisa aja salah atau kelupaan, tapi mereka tetap lanjut dan nggak kelihatan panik. Ada satu tips klise tapi ternyata efektif banget. Coba anggap audiens itu teman sendiri. Kita ngomong kayak ngobrol aja, bukan kayak pidato upacara. Sekarang saya coba breakdown, kenapa sih public speaking itu penting banget? Bahkan walaupun kita bukan MC kondang atau presenter berita televisi. Alasannya simple, hampir semua aspek kerja dan kehidupan masa kini butuh komunikasi yang jelas, terstruktur, dan kadang, ya, menarik juga supaya orang betah dengerin. Misalnya, kamu kerja di bidang teknik dan harus jelasin hasil proyek ke tim manajemen. Kalau penjelasannya berbelit, bosmu pasti bingung. Atau kamu punya ide keren tapi nggak bisa menuangkannya dengan percaya diri, bisa-bisa idemu nggak didengar sama sekali. Apa yang bikin public speaking itu terlihat sulit? Salah satunya adalah ketakutan akan penilaian orang lain. Kita cemas dibilang grogi, takut diejek, takut salah ucapan. Tapi, percaya nggak, audiens itu jarang banget fokus ke kesalahan kecil. Mereka lebih memperhatikan pesan utama dan semangat yang kita bawa. Kebanyakan dari kita terbiasa dengan latihan menulis, proposal, email, chat. Tapi berbicara di depan orang itu seni sendiri, karena butuh intonasi, kontak mata, gestur tubuh, dan kadangkala improvisasi. Ini beda sama waktu kita ngomong di chat grup WhatsApp. Sebenarnya, apa langkah-langkah biar ngomong di depan orang itu makin percaya diri? Saya sudah beberapa kali mencoba tips, dan berikut yang menurut saya paling terasa hasilnya. Yang pertama itu persiapan materi. Jangan remehkan sesi mempersiapkan isi pembicaraan. Nggak harus hafal semua kata, cukup tahu garis besarnya pesan inti apa yang mau disampaikan. Kadang, menulis beberapa poin penting di kertas kecil atau di ponsel sangat membantu. Kalau sudah paham arus besar obrolan, lebih gampang buat improvisasi kalau nanti lupa satu dua hal. Kedua, latihan. Ini super penting. Ada teman saya yang selalu merekam dirinya sendiri waktu latihan bicara, lalu diputar ulang. Awalnya pasti malu dengar suara sendiri, tapi dari situ tahu bagian mana yang perlu diperbaiki, intonasi, kecepatan bicara, atau penggunaan kata-kata aneh. Ketiga, kenali audiens. Ini sering disepelekan, padahal penting, supaya pesan kita nyangkut. Coba bayangin, ngomong depan mahasiswa psikologi, pasti beda nuansanya dibanding audiens pengusaha atau birokrat. Kata-kata, contoh, dan selera humor yang kamu bawa perlu disesuaikan. Keempat, bahasa tubuh. Ini sering jadi penentu audiens betah atau tidak. Gestur tangan, perubahan ekspresi wajah, dan yang paling sederhana, senyuman, bisa jadi pembuka suasana. Kontak mata juga nggak harus terus-menerus. Cukup sesekali melihat ke arah yang berbeda, biar semua merasa dilibatkan. Kelima, jangan terlalu takut salah. Saya pernah di tengah presentasi tiba-tiba blank, benar-benar lupa apa yang mau disampaikan.
Alih-alih panik, saya langsung lempar humor. Receh. Duh, kayaknya otak saya error sebentar nih. Maklum belum sarapan. Dan rasanya, audiens malah ketawa dan suasana jadi cair. Intinya, sedikit humor dan ketulusan bisa membantu keluar dari situasi kaku. Saya juga pengen cerita, salah satu pengalaman menarik ketika ikut lomba debat mahasiswa. Di sana, latihan public speaking justru banyak dipraktikkan lewat simulasi langsung, bukan teori. Setiap peserta diminta menyampaikan argumen dengan waktu terbatas, menghadapi serangan dan pertanyaan lawan tim, dan harus tetap tenang, walau ditekan habis-habisan. Di situ saya belajar bahwa kemampuan public speaking bukan cuma soal gaya bicara, tapi juga soal mengatur emosi, mendengarkan, dan memahami sudut pandang lawan bicara. Public speaking itu bukan cuma buat tampil keren di depan umum. Kadang, hal sekecil memperkenalkan diri saat perkenalan kerja, mengucapkan pendapat di forum kelompok, sampai merespon pertanyaan di kelas, semuanya butuh skill berbicara dengan jelas. Apalagi sekarang dengan maraknya meeting online via Zoom, Google Meet, atau Teams, tantangan public speaking malah tambah menarik, karena kadang nggak semua audiens bisa diajak interaksi langsung. Ditambah lagi, layar seringkali membatasi bahasa tubuh kita. Menurut saya, perubahan utama dalam kemampuan public speaking adalah soal mindset. Dulu saya selalu merasa harus jadi yang sempurna, nggak boleh salah, harus selalu menarik perhatian, padahal itu bikin beban makin berat. Lama-kelamaan, saya sadar justru jadi diri sendiri itu lebih natural, dan audiens sering lebih suka dengan pembicara yang jujur, spontan, dan nggak sok formal. Nah, ada satu trik yang sering saya pakai kalau tiba-tiba nervous banget di momen-momen penting. Tarik napas dalam dan tahan sebentar, terus buang perlahan. Ini simple, tapi cukup bikin detak jantung turun sedikit, otak lebih fokus. Lalu sebelum mulai bicara, coba tatap satu orang, entah teman atau peserta paling ramah di dalam ruangan, itu membantu mendapat sedikit rasa percaya diri. Lalu perlahan alihkan perhatian ke seluruh ruangan. Sampai di sini saya berpikir, kemampuan public speaking nggak harus bikin semua orang jadi orator ulung. Yang penting pesan kita sampai ke audiens, mereka paham dan minimal nggak jadi beban buat diri sendiri. Setiap orang bisa belajar dan berkembang asal sering latihan dan mau menerima kritik dengan lapang dada. Justru kadang, feedback yang jujur dari teman-teman adalah bekal berharga untuk berkembang. Oh iya, satu hal yang juga penting buat ditekankan. Di dunia profesional sekarang, skill komunikasi makin dicari perusahaan. Banyak perekrut bilang, kandidat boleh aja jago teknis. Tapi kalau kesulitan menyampaikan ide dan berinteraksi sama tim, potensinya jadi terhambat. Bahkan, banyak program pelatihan karyawan yang fokus pada pengembangan komunikasi dan public speaking, karena efeknya langsung ke produktivitas dan kekompakan tim. Jadi kalau ditanya, apa sih manfaat utama public speaking? Yang jelas, selain bikin percaya diri, ini juga ngasah logika, improvisasi, dan kadang membuka peluang baru. Banyak kisah teman saya yang awalnya cuma ngomong di depan umum, akhirnya ditawari proyek, dipercaya mewakili perusahaan ke klien, atau bahkan diminta mengisi seminar. Pengalaman demi pengalaman kocak, menegangkan, sampai kadang memalukan, pasti bakal jadi cerita lucu suatu hari nanti. Saya sendiri sekarang malah sering ketawa, membandingkan diri saat awal-awal presentasi yang super tegang, dibanding hari ini yang walau masih suka deg-degan, tapi sudah lebih santai. Akhirnya, public speaking itu soal proses. Nggak ada jalan pintas biar langsung jago. Yang penting mulai dulu, jangan nunggu siap banget, karena kadang siap itu nggak pernah datang. Kecuali kita paksa diri maju dan coba terus. Semua orator hebat pun memulai dari satu kalimat sederhana yang diucapkan dengan jantung berdebar. Oke, segitu dulu ngobrol santai bareng saya, Andreas MZ. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu lebih berani untuk mulai buka suara, entah di forum kecil atau besar, online maupun offline. Ingat, setiap suara punya kekuatan, dan ceritanya masing-masing. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.